Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar para penonton Obras? Hari ini dengan saya Raditya Ibnu Hafiz sebagai host yang akan menemani kalian dari awal video hingga penghujung video. Kita kedatangan tamu spesial nih dengan nama Pak Ustadz Hari. Bagaimana nih kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik Radit. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, selalu dong. Soalnya semoga Allah memberikan kita kesehatan dan juga kenikmatan ibadah sehingga kita berdua ataupun kita semua dapat bertemu di video podcast selanjutnya. Oke, sahabat-sahabat Obras pasti tahu dong, akhir-akhir ini sedang nih yang namanya tren demokrasi. Jika para penonton masih belum tahu apa sih itu demokrasi, demokrasi ini lagi tren-trennya di negara Indonesia, apalagi di daerah-daerah. Bahkan siapa sih yang asing sama yang namanya demokrasi ini? Yuk kita tanyakan kepada ahlinya, Pak Hari. Pak Hari, apa sih definisi dari demokrasi itu? Baik Radit, betul ya apa yang dikatakan sama Radit. Indonesia sekarang lagi mendekati pesta demokrasi, bukan hanya daerah saja tapi senasional. Karena kita akan menghadirkan sebuah pesta demokrasi dari pemilihan ya, calon legislatif daerah, kemudian kepala daerah, bupati, gubernur gitu ya. Bahkan ada yang paling momentum besar adalah pemilihan presiden. Nah, untuk demokrasi itu sudah lama sebenarnya gitu ya. Itu lahir di Yunani. Ya, itu pada zaman Athena. Jadi kata demokrasi ini ada dua kata. Pertama demos dan kratos. Ya. Nah, demos itu adalah rakyat, kemudian kratos atau kratein adalah kekuasaan. Kalau disambungkan adalah jadi kekuasaan rakyat. Nah, rakyat yang dikuasa demokrasi itu. Nah, jadi dalam demokrasi pemimpin itu adalah wakil rakyat. Meskipun dia statusnya sebagai presiden, tapi hakikat identitasnya ada sebagai rakyat. Bahkan kata John F. Kennedy, ya, demokrasi itu adalah from people, kemudian by the people, kemudian for the people. Apa artinya? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Jadi rakyat ini yang mengelola kekuasaan negara untuk mensejahterakan rakyat. Intinya rakyat yang memegang kekuasaan gitu. Beda dengan raja gitu ya. Raja yang memang sesungguhnya dia sebagai pemimpin. Kemudian dalam menentukan kepala negaranya adalah dari keturunannya. Kalau demokrasi dipilih lagi gitu ya, dari rakyat. Gitu, bisa dengan musyawarah ataupun dengan voting. Gitu Radit ya. Ternyata di demokrasi rakyat juga lebih dipentingkan ya dari pemimpinnya, Ustadz. Betul ya. Apalagi saya juga ingin tahu nih, gak mungkin kan demokrasi datang tiba-tiba. Saya juga ingin tahu apa sih sejarah demokrasi tentang Indonesia, Ustadz. Oke, sejarahnya untuk di Indonesia sendiri demokrasi memang itu sebelum kemerdekaan juga ya. Nah, terkait kegiatan demokrasi sudah ada ketika dimulainya BPUPKI gitu ya. Nah, kemudian adanya PPKI, itu kan musyawarah dengan berbagai panitia untuk merancang kemerdekaan. Nah, jadi demokrasi juga itu beriringan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Kemudian ketika setelah merdeka, nah ini banyak sekali gejolak demokrasi. Pertama, kita menganut demokrasi presidensial. Apa tuh? Jadi presidensial ini kepala pemerintahan gitu ya, kemudian kepala negara itu dipegang sama presiden. Jadi presiden memegang kendali dalam memerintah masyarakat, mengelola masyarakat, kemudian dia juga yang berhubungan ke luar negeri, bekerja sama dengan negara-negara internasional. Berubah kembali dari presidensial menjadi demokrasi parlementer. Nah, karena apa? Dulu itu ya sempat berubah negara kesatuan menjadi RIS. Apa RIS? Republik Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu ada yang muncul demokrasi parlementer di kita itu. Parlementer ini berarti adanya Perdana Menteri. Nah, jadi ada presiden, ada Perdana Menteri, gitu ya. Apa bedanya? Kepala negara itu dipegang sama presiden. Ya, kalau kepala pemerintahannya itu sama Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang mengelola urusan
ya rumah tangga negara gitu, misalnya membuat kebijakan, ekonomi, pertanian dan juga yang lainnya. Sedangkan kepala negara ini adalah melakukan kerjasama ke pihak luar negeri gitu. Nah, tetapi ini tidak lama karena dari Republik Indonesia Serikat berubah kembali negara kita ternyata menjadi negara kesatuan, tetapi demokrasinya berubah dari parlementer ke terpimpin gitu. Mungkin Radit pernah dengar G30 SPKI? Belum pernah. Belum pernah. Jadi G30 SPKI ini kan ada gerakan 30 September gitu. Adanya ya Partai Komunis. Komunis tahu? Nah, kenapa komunis dibenci ataupun dilarang di Indonesia? Gara-gara apa? Gara-gara dia ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, pada waktu itu, pada demokrasi terpimpin, Soekarno secara sewenang gitu ya, membubarkan DPR, kemudian mengganti menjadi DPR-GR, kekuasaannya itu tidak ada lagi Perdana Menteri. Jadi dia sebagai ya presiden sekaligus kepala pemerintahan ataupun pemimpin, hanya dia saja. Dia yang membuat aturan, dia juga yang memegang kendali pemerintahan. Nah, apakah ini demokrasi? Nah, tidak gitu. Karena ya tadi harus ada perwakilan rakyat juga yang bisa kekuasaannya itu tidak dipegang sama satu orang, tapi sama juga yang ada legislatif, DPR gitu ya. Ada hakim juga sebagai yudikatifnya. Nah, baru setelah G30 SPKI, Soekarno diturunkan kembali lagi kepada demokrasi Pancasila pada zaman Pak Soeharto. Jadi banyak gitu rantaian demokrasi di Indonesia itu. Ya tidak ujug-ujug juga tidak, tapi dalam prinsip kinerjanya ya demokrasi itu memang sudah ada pada sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Gitu. Subhanallah, ternyata banyak ya Ustadz yang harus terlibat pada hal yang namanya demokrasi ini. Betul sekali Radit. Jadi demokrasi karena kan pesta demokrasi ya, pesta rakyat yang memang banyak sekali menyangkut masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Lalu kita sebagai muslim, apakah ada pandangan apa yang ada di seorang muslim pada hal yang namanya demokrasi ini Ustadz? Ada ya, jadi Islam juga memandang demokrasi tidak anti, bukan anti demokrasi. Meskipun demokrasi ini berasalnya dari Yunani gitu ya. Nah, yang tadi disebutkan from people, by people gitu ya, kemudian for people gitu. Nah, dalam Islam pun ada gitu. Ketika Rasulullah gitu yang membuat keputusan, itu pasti sering diskusi dulu gitu. Diskusi dengan para sahabatnya. Nah, contoh diskusi itu merupakan kegiatan demokrasi gitu, menerima gitu ya kritikan, saran ataupun gagasan pendapat dari setiap sahabat, kemudian diambillah keputusan. Ketika Rasulullah wafat, nah kan yang menggantikan pemimpin adalah Abu Bakar. Nah, ketika mengganti Abu Bakar itu sangat banyak sekali perselisihan, karena kan akan memegang negara Islam ketika pada waktu itu antara kaum Muhajirin, kaum Ansor itu kekeh siapa yang ingin menjadi ya kepala negaranya. Nah, baru diputuskan pada waktu itu dengan adanya kaum Muhajirin, kaum Ansor gitu ya, bermusyawarah, berdiskusi siapa. Dan ternyata setelah adanya beberapa pendapat, nah dipilihlah Abu Bakar gitu. Meskipun dulu bukan sistem voting pada saat ini gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu, nah demokrasi itu dengan cara memberikan pendapat mana yang lebih baik, nah barulah dipilih gitu. Karena sekarang di Indonesia masyarakatnya banyak, nggak mungkin untuk bermusyawarah gitu ya, pasti diadakan voting. Nah, di dalam voting ini, dalam pemilu ya, itu baik dokter, petani gitu ya, ataupun guru, ataupun mahasiswa itu dipandang sama. Satu orang itu satu suara gitu ya. Apalagi sekarang mau memilih presiden. Nah, itu meskipun dia punya prestasi berapapun gitu ya, apapun profesinya, nah itu dipandang satu suara. Gitu. Memang ini merupakan apa ya? Bukan kelemahan juga dari demokrasi, tapi kayak kekurangan gitu ya. Jadi dipandang semua orang itu sama, satu suara gitu. Padahal kalau kita lihat gitu ya, mungkin banyak sekali yang berjasa bagi negara gitu. Kalau dibandingkan dengan mohon maaf gitu ya, profesi misalnya yang lain, nah ini juga kan mereka juga memang berdampak kepada negara, tapi ya ada yang lebih gitu. Nah, dan ini merupakan suatu sistem demokrasi memandang semua orang itu sama, satu suara, satu orang. Jadi jangan sampai golput, karena itu memang berpengaruh gitu ya bagi pemimpin ataupun
calon kepala daerah ke depan. Gitu. Subhanallah, saya juga lumayan terkejut ya bahwa ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terlibat sama yang namanya demokrasi ini dengan sahabat-sahabatnya sehingga pergantian kepalanya. Sungguh mengejutkan bagi saya. Lalu saya dan teman-teman juga kan ada seorang santri ya Ustadz. Kita juga bingung nih sebagai siswa apa sih yang bisa kita praktikan dalam demokrasi di lingkungan sekolah Ustadz. Oke ya, yang namanya demokrasi memang tidak hanya dalam menentukan kepala negara saja. Jadi demokrasi juga bisa diterapkan di persekolahan, apalagi di dalam kelas. Contohnya gitu ya dalam pembelajaran. Gitu. Bisa tuh diterapkan dengan prinsip-prinsip ataupun nilai demokrasi. Jadi demokrasi ini menjunjung tinggi yang namanya nilai kebebasan. Dalam hal apa kebebasan? Kebebasan berpendapat, gitu ya, mengemukakan gagasan. Misalnya di kelas gitu ya, jangan sampai demokrasi itu hilang. Karena kata Jamroni gitu ya, dalam bukunya ada 2 macam demokrasi dalam sekolah itu. Yang pertama, di sekolah ataupun di kelas gitu ya, guru itu harus memberikan kesempatan bagi semua siswa gitu. Dalam hal apa? Misalnya ada yang bertanya, dipersilakan tuh sama guru. Silakan kalian mau bertanya apa gitu ya, diperbolehkan. Jangan sampai dilarang gitu. Jangan sampai seorang guru seakan-akan otoriter ataupun dia ingin menguasai gitu ya. Tidak boleh ada yang bertanya, jangan seperti itu. Boleh satu-satu dipersilakan, karena setiap siswa juga merupakan punya hak gitu untuk bersuara. Karena demokrasi sangat menjunjung tinggi bersuara. Baik itu kritikan, mohon maaf ibu, saya kurang suka dengan metode ini misalnya, itu boleh disampaikan. Jangan sampai seorang guru itu, mohon maaf gitu ya, harus gimana guru. Gitu. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, sekolah kita pun ya sudah menerapkan itu harus memerdekakan siswanya. Hanya mau apa sekarang belajarnya. Nah itu siswa bisa tuh berpendapat. Gitu. Apalagi sering itu juga di sekolah ada yang menentukan ketua kelas misalnya gitu ya. Nah itu jangan sampai guru yang memilih kamu jadi ketua kelas. Jangan sampai seperti itu. Kalau dipilih secara langsung itu mematikan demokrasi di dalam kelas. Apalagi ada OSIS nih ya, pemilihan OSIS itu juga merupakan contoh kecil dari pelaksanaan demokrasi di sekolah ya, dalam hal menentukan ketua OSISnya dengan cara memilih gitu ya, mencoblos. Nah kemarin mencoblos Radit? masih belum cukup umur ya. Nah nanti gitu ya ketika ada ketua OSIS yang baru itu bisa nyoblos tuh. Dan jangan sampai nggak nyoblos gitu, karena kan Radit punya suara nih, gunakan suara ini untuk mencoblos, dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang memang di kata Radit ini cocok gitu, bagus. Jadi biar nanti sekolah kita bisa maju gitu ya. Ternyata yang saya kira simpel juga sudah termasuk ke demokrasi ya Ustadz, seperti pemilihan ketua kelas, ketua PP, dan juga yang lain-lain. Saya juga cukup kaget ya, ternyata hal yang ini juga tetap berbau demokrasi. Saya kira cuma berbau yang namanya pendidikan doang. Betul Radit ya, cara kita berbicara gitu ya, kemudian kita ikut serta dalam memilih ketua OSIS, itu sudah merupakan implementasi dalam sistem demokrasi. Seperti itu Radit. Lalu saya dan teman-teman sebagai santri Darut Tauhid juga ingin tahu nih, kita kan dilatih dengan yang namanya nilai-nilai Tauhid. Lalu kami juga ingin tahu, apakah nilai-nilai Tauhid ini ada hubungannya dengan yang namanya demokrasi? Oke, ada Radit ya. Kita tahu bahwasanya Allah memandang manusia itu kan sama ya. Mau itu dia profesinya dokter, kemudian guru, siswa, pasti sama derajatnya. Yang membedakan hanya apa? Ketakwaannya saja gitu. Dalam pandangan Allah, dalam pandangan demokrasi juga manusia itu sama, tidak ada yang beda gitu ya. Meskipun dia tadi banyak profesinya gitu ya, seperti misalnya menteri gitu, ataupun misalnya petani, pedagang, sopir, itu sama, punya satu suara gitu. Jadi dalam hal demokrasi juga sama, dalam tauhid juga pun sama gitu. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Kemudian betul ya bahwasanya dalam di SMP Darut Tauhid ini kan ada karakter baku, baik dan kuat. Baiknya ikhlas, jujur, dan tawadu. Ikhlas gitu ya,
kita harus ikhlas dalam memilih gitu. Memilih presiden, ikhlas gitu ya. Kemudian tidak ada balik jasa, kamu harus pilih ini, tapi saya mengharapkan hadiah ataupun minyak goreng misalnya. Enggak, itu enggak ikhlas sebenarnya gitu ya. Tuh, kemudian yang kedua jujur, kita harus jujur dalam memilih gitu, tidak boleh ikut-ikutan gitu ya. Tuh, kemudian tawadu, kita berserah kepada Allah setelah kita memilih, doakan semoga pilihan yang kita itu ya dapat benar agar menjadi lebih baik lagi. Kuatnya apa? Berani. Kita wajib berani gitu. Dalam apa tadi? Misalnya memilih gitu ya, berani ke TPS gitu sendiri. Jangan sampai kita karena gak ada teman gak jadi milih gitu kan. Kemudian kita juga berani mengungkapkan gagasan pendapat. Kalau ada kemungkaran, nah kita wajib tuh berani mengungkapkan bahwasanya kamu mohon maaf ya salah, bener kan gitu. Ini tidak hanya dalam menentukan pemilu saja, tapi dalam keseharian pun sebagai santri gitu ya. Nah itu dalam dengan keberanian, coba kalau ada yang salah diluruskan. Kemudian satu lagi tangguh gitu ya. Nah itu juga sama, kita harus kuat meskipun berbeda pilihan, ya tapi juga kita saling menghormati gitu ya. Nah disiplin gitu, disiplin pun sama, harus tepat waktu. Kita ke TPS jadwalnya jam berapa gitu ya misalnya. Kemudian ke sekolah juga sama, itu menentukan kita juga mengamalkan ya nilai demokrasi di sekolah gitu. Jadi dalam Al-Quran pun ada gitu ya disebutkan bahwasanya kan kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul. Kemudian kita juga mentaati ulul amri. Siapa ulul amri itu? Kalau di sekolah berarti kepala sekolah, kemudian guru, ya. Kemudian kalau di kelas ada wali kelas, ada juga KM, gitu. Kita pun harus menghormati segala keputusan, perintah, gitu ya, dari atasan. Kemudian dari teman yang menjabat sebagai ketua OSIS, sebagai ketua murid, gitu ya KM, kita juga harus menghormatinya, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu ya nilai-nilai itu juga sama gitu, mentaati gitu. Jadi demokrasi pun tetap beriringan. Jadi memang tidak sia-sia ya kita diajarkan nilai-nilai tauhid seperti baku, baik dan kuat. Soalnya ternyata itu juga termasuk yang namanya demokrasi ya Ustadz. Betul. Lalu tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Saya juga ingin tahu nih, apakah Ustadz Hari memiliki closing statement untuk mengakhiri podcast kali ini? Baik ya, untuk demokrasi, jadi dalam sekolah itu sangat penting sekali ya diadakan, dihadirkan di dalam kelas. Misalnya seorang guru pun gitu ya harus memberikan kesempatan bagi siswa, harus menilai gitu ya objektif, jangan pilih-pilih. Jangan sampai ini mah anak guru gitu ya, ini mah anak emak, itu gak boleh gitu. Harus seobjektif mungkin. Yang pertama, yang kedua gitu ya. Kemudian ketika ada yang bertanya tanggapi gitu. Apa yang ingin siswa lakukan boleh gitu ya. Kemudian dijadikan database oleh gurunya. Jangan sampai sewenang-wenang. Kemudian bagi siswa juga ya bahwasanya siswa ataupun santri harus menghormati segala perintah gitu. Kemudian dalam hal menentukan keputusan bisa musyawarah ya. Kemudian kalau ada pemilihan ketua OSIS ikut hadir juga. Jangan sampai kita golput, masa baru SMP gitu ya ataupun mahasiswa sekolah sudah tidak memilih dengan benar gitu. Jadi demokrasi ini sangat ada di lingkungan kita ya, apalagi kalau nanti kita di masyarakat sangat banyak sekali beriringan dengan kelompok-kelompok lain. Dan semoga saja ya demokrasi di Indonesia aman, baik, dia tidak ada gontok sini gontok sana gitu, untuk memberikan harapan ataupun kepastian menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi. Seperti itu. Subhanallah, ternyata begitu banyak ya dari demokrasi, ternyata benar-benar konteks, tidak seperti bagaimana kita menulisnya. Ternyata begitu banyak arti, banyak tokoh yang terus terlibat dalam hal seperti ini. Banyak juga sejarah-sejarah, bahkan Rasulullah SAW juga termasuk ke dalam yang namanya demokrasi ini ya Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana perasaan Ustaz dalam demokrasi ini?
podcast Alhamdulillah demokrasi ini. senang sekali Radit karena ya pengalaman juga Ustadz di sekolah pun sudah mengalami demokrasi di masyarakat, bagaimana kondisinya sudah mengalami juga, dan semoga saja ya memang banyak sekali konflik-konflik di negara kita terkait nilai-nilai demokrasi, tapi ya namanya juga kan problematika dinamis selalu ada. Makanya semoga Radit dan teman-temannya bisa menjadi pemimpin di suatu waktu gitu, yang menjalankan negeri ini dengan lebih baik lagi. Kalau begitu, bagaimana nih? Apakah penonton-penonton setia Obras memiliki saran atau kritik untuk kami agar kita juga bisa muncul nih ide untuk podcast selanjutnya? Saya Raditya Ibnu Hafiz sebagai host acara kali ini. Saya izin undur diri. Saya minta maaf atas ketidaksempurnaan saya. Semua kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ketidaksempurnaan datang dari saya sendiri. Saya izin undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.